Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya bosku. Channelnya Arul Konten, channel yang membahas soal BPJS Ketenagakerjaan dan lain-lain. Oke, di video kali ini saya akan bahas soal ada pertanyaan mempunyai dua kartu BPJS, tapi satunya masih aktif, satunya sudah nonaktif. Apakah yang nonaktif ini sudah bisa dicairkan atau tidak, karena beda perusahaan ya, beda PT. Nah, di sini sebelum saya lanjut ke pembahasannya atau ke penjelasannya yang lebih lanjut, seperti biasa yang belum bergabung dengan channel saya, silahkan di like, di subscribe, di komen, dan di share ya bosku, agar bisa tersebar luaskan video ini dan bisa membantu orang-orang yang membutuhkan informasi seperti ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut ke penjelasannya. Nah, oke guys, di sini kan pertanyaannya kalian mempunyai dua kartu BPJS nih. Berarti kalian mempunyai dua nomor KPJ ya. Nah, perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan A ini kalian udah lama udah lama nonaktif, dan perusahaan B ini masih aktif ya. Atau kalian masih bekerja, otomatis masih aktif. Nah, kalian mau cairkan di perusahaan yang A, yang perusahaan yang pertama ya. Otomatis itu belum bisa. Karena kenapa belum bisa? Karena kalau sekarang itu peraturannya memang dari 2000 berapa ya? 2021 kayaknya. 2021 awal itu emang sudah tidak bisa untuk mencairkan, maksudnya mempunyai dua kartu BPJS atau dua KPJ dan mencairkan hanya satu, itu sudah nggak bisa ya. Kecuali kalian masih kayak dulu ya, itu mempunyai dua kartu atau dua KPJ, cairkan hanya satu, itu bisa. Tapi kalau sekarang udah nggak bisa, karena dia udah kesambung, itu kayak kesambung gitu. Jadi ketika kalian, contoh kalian pernah kerja di perusahaan A 2 tahun, terus kalian berhenti istirahat setengah tahun, terus kalian kerja di perusahaan B. Sekarang kan kalian masih bekerja di perusahaan B, dan kalian ingin mencairkan BPJS kalian, saldo BPJS kalian yang di perusahaan A, itu jelas itu belum bisa, karena masih, ya seperti saya bilang tadi, masih kesambung kartunya. Bukan kartu sih, tapi salah satu syaratnya itu memang harus kalian sudah tidak bekerja. Itu nggak kesambung sih, itu beda-beda ya, tetap beda KPJ, beda perusahaan, beda nomor, itu tetap juga saldonya beda-beda, nggak kesambung. Yang di perusahaan A ini memang udah nonaktif, tapi yang perusahaan B ini yang masih aktif. Jadi memang kalau kalian, peraturannya sekarang itu dari BPJS Ketenagakerjaan, kalau ingin melakukan klaim saldo JHT, itu memang kalian sudah tidak bekerja di perusahaan manapun dalam kurung waktu kurang lebih minimal 2 bulan. Jadi ketika kalian berhenti dari perusahaan yang baru, perusahaan B ini, kalian berhenti, kalian juga nggak langsung bisa cairin BPJS kalian ya, atau saldo JHT kalian. Kalian harus tunggu maksimal 2 bulan, minimal 1 bulan, maksimal 2 bulan, baru kalian bisa melakukan klaim JHT. Nah, seperti itu sih, cukup simple penjelasannya, cukup tidak terlalu rumit sih untuk penjelasannya, karena kan memang dari peraturannya aja yang menentukan. Karena memang tidak bisa kalau kalian mempunyai dua kartu BPJS atau dua nomor KPJ dan mencairkan satu, itu mutlak tidak bisa, harus dicairkan semuanya. Walaupun satunya udah nonaktif, misalnya perusahaan seperti saya bilang tadi, perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan A ini sudah nonaktif, udah lama udah nonaktif, kalian mau cairkan itu nggak bisa, karena data kalian satu. Jadi itu tetap tidak bisa. Nah, pertanyaannya gini, gimana kalau perusahaan A dan perusahaan B beda data? Nah, beda data, misalnya kalian nih, tapi beda, contoh kalian pernah ganti KTP, kan, misalnya kalian pernah ganti KTP, misalnya kalian bekerja di perusahaan A ini, KTP lama, lalu kalian berhenti atau kalian nikah kerja di perusahaan B ini, KTP udah baru, udah diupdate gitu, udah elektrik atau gimana. Nah,
intinya yang jelas beda data. Ketika kalian kerja di perusahaan A, otomatis kan kalian ada BPJS lagi nih. Nah di perusahaan B otomatis ada BPJS. Di perusahaan A ini kan nggak ada, udah nonaktif ya. Kalian mau cairin itu tetap nggak bisa karena apa, data kalian udah ke update. Jadi kalian harus mengunjungi kantor BPJS Ketenagakerjaan, dan jadi kalian harus ke kantor BPJS terdekat, cabang kantor BPJS, dan update data kalian, data BPJS kalian dari lama ke baru. Kalaupun kalian tidak update ya maka BPJS kalian sampai kapanpun nggak bisa dicairin, begitu. Jadi harus diupdate, mau tidak mau tetap harus diupdate data kalian, karena kalau data kalian tidak diupdate, kalian tidak bisa cairin BPJS kalian sampai kapanpun, karena data kalian ini yang di KTP udah update, jadi di BPJS harus juga diupdate. Nah, itu saja sih dari saya, dan semoga video ini bisa bermanfaat membantu kalian semua, khususnya yang membutuhkan informasi-informasi seperti ini, yang masih bingung, tidak mau bertanya tapi tidak tahu bertanya ke siapa, dan yang apa namanya, yang belum terlalu paham dengan penjelasan saya, bisa berkomentar di kolom komentar. Tapi berkomentarnya itu memang jawaban kalian tidak saya jelaskan di video ini ya. Tapi kalau jawaban kalian sudah ada di video ini, sudah saya jelaskan di video ini, dan kalian berkomentar di bawah, bertanya juga, bertanya lagi yang jawabannya sudah ada di video ini, sudah saya jelaskan, otomatis itu saya tidak jawab ya. Saya jawab komentar yang memang saya tidak jelaskan dalam video ini, jawabannya saya tidak jelaskan di video ini. Oke, saya rasa cukup sampai di situ, dan seperti biasa sebelum saya akhiri video ini, yang belum bergabung dengan channel ini silahkan di subscribe, di like, di komen, dan di share ya bosku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.